Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Ya, siapa ke kelas dulu untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, hadir Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu isi absensi dulu ya. Ya, Ibu. Nur Hikmah. Hadir Ibu. Nur Lisa. Hadir, Bu. Nailul Hajar. Hadir Bu. Nelly Agustin. Baik, Ibu akan menampilkan tentang materi kita pada hari ini. Sudah kelihatan layarnya, Ibu? Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman, dasar-dasar pemrograman prosedural. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pemrograman? Ada yang tahu itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menerjemahkan rangkaian logika atau alur berpikir yang disebut dengan algoritma menjadi notasi-notasi. Ya, Bu. Jadi pemrograman itu proses menerjemahkan rangkaian atau alur berpikir yang disebut dengan algoritma. Nah, selanjutnya adapun bagian-bagian flowchart. Yang pertama itu kita akan membagi kelompok. Kita akan membagi kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari Nurlisa, Nur Hikmah, Salsa, dan Nelly dan Nailul Hajar ya. Ya, Ibu. Jadi kalian di sini akan membuat tentang digital storytelling ya. Digital storytelling yang dimana Ibu share screen dulu ya. Jadi kalian di sini akan memilih. Pertama itu kalian memilih aktivitas dan harian menulis narasi, terus menyusun flowchart-nya, mendesain awal digital menggunakan Canva, lalu kita akan mendiskusikan narasinya. Kalian bisa mengakses ini ada Google Classroom. Jadi anak-anakku sekalian, di sini ada dibilang kalian bisa buka apa lagi namanya? Kelas 10 informatika ya kelasnya ya. Ya, Ibu. Nah, di sini ada tugasnya kalian bisa, ini ada proyek digital storytelling di mana anak-anakku sekalian siapa lagi namanya, Lisa, Salsa, Nelly, Hajar sama Nur Hikmah. Nah, ini tugas kelompoknya kalian. Kalian akan membuat aktivitas harian dengan menulis narasi cerita. Jadi kalian harus membuat sebuah narasi cerita dalam kehidupan sehari-hari kalian, entah itu di penjualan ya, bisa itu di perkantoran atau peminjaman buku. Ini kalian bisa cari di sini komik ya, komik. Entah itu komiknya seperti apa, ini bisa nih, mau yang 6 strap atau mau 3 strap, bisa ya. Nah, cari di sini komik. Template-nya yang mana? Ini banyak nih. Kalian mau pilih template seperti apa? Nah, banyak ini. Ya, salah satu contohnya ini nih. Nah, Ibu sudah tadi bahas aktivitas hariannya, menulis narasinya, terus membuat flowchart-nya, mendesain materinya. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang revisi dan narasi visualnya. Jadi kalian upload filenya di sini ya. Nah, isinya itu yang ini tadi. Jadi kalian Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan desainnya ya tadi ya untuk tugasnya kalian. Kita akan kembali di jam 7:50. Kalian sudah masuk kembali ke sini supaya kalian mempresentasikan hasilnya ya. Nah, ini sudah ada yang mengumpulkan tugas. Ya, kelompok Nurlisa silakan melakukan presentasi. Ya. Baik, Ibu. Nanda Nur Hikmah, silakan melakukan presentasi dengan teman kelompoknya ya. Ya, dimulai nak.
Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 dengan yang beranggotakan Nurlisa, Neli Agustin, Nur Hikmah, Nurul Nikmah Salsabila, dan Nurul Hajar akan mempresentasikan proyek digital storytelling kami yang dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nurul Nikmah Salsabila. Baik, jadi tugas dari kasih ke atas sini dulu ya. Kasih ke atas, Hikmah paling atas. Dia mau kasih turun ke bawah. Ya, bukan saya. Yuk, atur Jo. Jadi dari tugas proyek digital storytelling ini, kami memilih aktivitas harian yaitu mengelola pesanan di toko online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kanailul. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, narasi cerita digital storytelling. Adapun narasi ceritanya yaitu setiap pagi, Rina memulai harinya dengan mengecek pesanan di toko online-nya. Ia membuka aplikasi e-commerce dan melihat notifikasi pesan baru. Setelah itu, ia memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran sudah berhasil, Rina menyiapkan produk, membungkus paket, lalu mencetak label pengiriman. Setelah semuanya siap, ia menyerahkan paket ke kurir. Setelah pengiriman, Rina mengambil status pesanan menjadi dikirim. Semua proses dilakukan dengan rapi agar pelanggan puas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saudara Nurlisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart mengelola pesanan di toko online. Yang pertama yaitu dimulai dari simbol flowchart mulai. Kemudian ketika dimulai, maka aplikasi toko online akan terbuka. Terus akan memeriksa apakah ada pesanan baru. Jika ya, maka apakah pembayarannya valid. Jika ya, maka hubungi pembeli. Kemudian berlanjut pada proses update status pesanan menjadi dikirim. Kemudian selesai. Kemudian apabila periksa pesanan baru tidak ada, maka aplikasi tertutup. Kemudian apabila periksa pesanan baru memverifikasi pembayaran, maka akan dilakukan telah diverifikasi, maka proses selanjutnya adalah menyiapkan dan membungkus produk. Kemudian setelah disiapkan, ada proses cetak label pengiriman, kemudian serahkan pada kurir. Kemudian diakhiri dengan tanda selesai. Seperti itu, saya kembalikan ke saudari Nur Hikmah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Neli. Ada orangnya kah? Terima kasih untuk kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai desain awal media digitalnya melalui Canva. Nah, bisa dilihat pada desain tersebut. Pada gambar yang pertama, itu menunjukkan ketika notifikasi pesanan baru muncul, Rina tahu waktunya untuk mulai bekerja. Kemudian gambar yang kedua, itu artinya hari ini Rina membuka aplikasinya, ada pesanan baru masuk, kemudian pertama-tama ia akan memeriksa apakah pembayaran sudah valid. Kemudian gambar yang ketiga menunjukkan gambar alur flowchart dari mengelola pesanan di toko online. Kemudian yang terakhir merupakan ilustrasi gambar apakah ketika pelanggan puas, itu artinya bisnis akan berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi Ibu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau diberikan saran? Baik, tadi presentasinya kelompoknya Nur Hikmah ini sudah bagus. Dan semua temannya ikut berpartisipasi ya, dari itu Lisa, Salsa, Nelly, Nailul, dan Nur Hikmah itu sendiri. Selanjutnya Ibu akan memberikan umpan balik atau saran kepada anak-anakku sekalian, yang dimana itu alur ceritanya itu sudah logis, sesuai dengan mulai dari awal pemesanan sampai paket itu terkirim. Terus visualnya juga sudah menarik dan bahasanya juga sudah mudah dipahami, serta pesan akhirnya itu pelanggan puas, bisnis lancar, menjadi penutup yang sangat inspiratif sesuai dengan tujuan cerita. Adapun saran yang Ibu berikan yaitu tolong pada bagian ekspresi Rina, tolong diberikan suatu ilustrasi, baik itu ekspresi gembira kah, lagi sibuk kah, senang kah. Jadi diberikan ekspresi ya. Terus flowchart-nya itu gunakan gaya yang seperti komik, yang dimana jangan langsung polos-polos saja begitu. Jadi ditambahkan ini ya,
alurnya itu yang tadi itu alurnya dibuat lebih menarik lagi. Terus transisi antar slide-nya juga bisa disisipkan teks yang seperti tingkat penghubung, kayak langkah pertama apa, dia membuka aplikasi, terus sampai di alurnya itu diperhalus ya. Selanjutnya bisa kapan ditambahkan suara animasi ya, suara animasi di elemennya Canva, karena di Canva itu bisa ditambahkan elemen suara ya. Itu tadi saran dan masukan selanjutnya yaitu anak-anakku sekalian, dari hasil revisi yang Ibu berikan, silahkan kalian mengisi refleksi yang ada di Google Classroom. Ibu share dulu ya, supaya kalian bisa melihatnya. Nah, ini Ibu buka dulu. Nah, ini ada refleksi, minta tolong anak-anakku sekalian mengisi ya. Nah, pertama kayak misalnya apa kendalanya kalian dalam pembelajaran ini, apakah semua anak-anakku mengikuti kegiatan pembelajaran, apakah adakah yang dihadapi baik itu dari segi kesulitan maupun dari segi mengikuti kegiatan pembelajaran ya hari ini. Jadi tolong anak-anakku sekalian mengisi refleksi yang ada di Google Classroom ya. Baik, Bu. Selanjutnya anakku, Baik, Bu. Baik, hari ini kita banyak belajar tentang pembelajaran digital storytelling. Nah, itu sangat bagus untuk meningkatkan kreativitas anak-anakku sekalian. Nah, untuk tugas lanjutannya yang Ibu revisi, bisa kalian upload ulang di Google Classroom ya. Iya, Bu. Revisi yang Ibu berikan. Ya, untuk terakhir anak-anakku sekalian minta tolong membaca doa penutup. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat dan selalu belajar dengan giat. Asik. Algoritma mengelola pesanan di toko online oleh kelompok 2. Hai, namaku Rina. Aku mempunyai toko online yang dinamakan Unilala, di mana aku menjual barang-barang seperti pakaian, celana, dan kerudung, seperti outfit gitu. Aktivitas harian pesanan toko Mbak Rina, setiap pagi aku memulai hariannya dengan mengecek pesanan di toko online-nya. Ia membuka aplikasi e-commerce dan melihat notifikasi pesanan baru. Hari ini aku membuka aplikasi. Ada pesanan baru yang masuk. Pertama-tama, aku memeriksa apakah pembayaran sudah valid. Berikut adalah flowchart mengelola pesanan di toko online, yaitu dengan mulai membuka aplikasi toko online di handphone. Kemudian sistem akan periksa pesanan baru. Apabila pesanan baru tidak ada, maka aplikasi ditutup. Selesai. Apabila pesanan baru ada, maka pembayaran akan dicek apakah sudah valid. Apabila sudah valid, maka menghubungi pembeli. Kemudian mengupdate status pesanan menjadi dikirim. Selanjutnya adalah verifikasi pembayaran. Kemudian siapkan dan bungkus produk, lalu cetak label pengiriman, kemudian serahkan ke kurir. Adapun alurnya secara eksplisit, yang pertama, jika periksa pesanan tidak, maka langsung tutup aplikasi dan selesai. Jika memeriksa pesanan, apakah ada yang masuk? Jika ada, maka apakah pembayarannya valid? Lalu aku akan menghubungi pembeli, kemudian update status pesanan, lalu dikirim dan selesai. Yang kedua, aku memeriksa pesanan, lalu aku akan memverifikasi pembayaran, kemudian siapkan dan bungkus produk, lalu cetak label pengiriman dan serahkan ke kurir. Pelanggan puas, bisnis lancar. Terima kasih.